Bagaimana umpan senjata Ukraina mengelabui Rusia? High Mobility Artillery Rocket System atau Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi, disingkat HAMARS palsu, salah satu senjata artileri yang paling dikenal di dunia. Meriam artileri M777 Howitzer juga palsu. Berapa banyak amunisi Rusia yang terbuang oleh penipuan tersebut? Senjata diciptakan adalah untuk menghancurkan musuh secepat mungkin. Namun sebaliknya ada sebagian orang di medan perang Ukraina yang menciptakan senjata hanya mengharapkan musuh dapat secepat mungkin menghancurkannya. Yang diciptakan orang-orang ini bukanlah senjata asli, melainkan senjata palsu untuk memancing musuh agar menyerang senjata ini. Lini produksi mereka beragam, memproduksi artileri D-20 era Perang Dingin Ukraina, M777 Amerika, dan berbagai rudal anti pesawat. Selama militer Ukraina masih menggunakannya, maka perusahaan ini akan berusaha untuk mencari cara untuk memproduksi dengan menirunya. Perusahaan metalurgi ini mengkhususkan diri dalam memproduksi senjata palsu. Sebelum perang, perusahaan ini adalah perusahaan metalurgi terbesar di Ukraina. Selama ini perusahaan tersebut tidak pernah terlibat dalam pembuatan senjata apapun. Dengan pecahnya perang di Ukraina, perusahaan diberi misi tugas bisnis baru. Senjata palsu ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa warga Ukraina. Jika rudal Rusia mengenai senjata palsu tersebut, mereka tidak akan menyerang warga sipil Ukraina. Tujuan kedua adalah terus-menerus menghabiskan persediaan senjata Rusia, baik itu drone bunuh diri, rudal jelajah atau peluru artileri. Biayanya senjata-senjata nyata ini adalah beberapa hingga puluhan kali lipat lebih mahal daripada senjata palsu tersebut. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan bahwa biaya perang itu sangat mahal, dan kami ingin Rusia menghabiskan banyak uang dengan menggunakan drone dan rudal untuk menghancurkan umpan ini. Bagaimanapun, rudal dan drone jauh lebih mahal daripada umpan kami. Senjata-senjata ini harus dibuat sedemikian rupa agar senjata palsu ini dapat mengacaukan senjata beneran, sehingga dari udara, drone Rusia tidak dapat membedakannya, yang berarti senjata tersebut tidak bisa hanya terbuat dari kayu atau plastik murahan. Jika senjata palsu seluruhnya terbuat dari plastik, maka senjata tersebut tidak akan menampilkan citra termal yang benar dan menipu drone serta radar Rusia. Dengan kata lain, meskipun ini adalah senjata palsu, sebagian besar bahannya terbuat dari logam. Namun perusahaan ini masih bisa mengendalikan biaya dengan harga yang sangat murah. Mari kita ambil contoh artileri M777 Amerika. Harga artileri M777 Amerika saat ini mendekati 5 juta dolar AS, sedangkan umpan Ukraina hanya berharga sekitar 1.000 dolar AS. Pada awal perang, pembuatan umpan-umpan ini tampak masih sangat kasar. Seiring dengan perjalanan berlangsungnya perang, pihak Ukraina sudah banyak belajar cara membuat umpan yang tampak seperti umpan asli. Mereka akan menguji keberhasilan atau kegagalan desain tersebut dengan menentukan berapa lama umpan tersebut dapat bertahan di medan perang. Jika umpan tersebut bertahan terlalu lama di medan perang, maka desainer perusahaan akan mendesain ulang umpan tersebut. CNN baru-baru ini mewawancarai perusahaan tersebut. Dalam video tersebut, kita dapat melihat bahwa umpan senjata ini sangat mirip dengan yang asli. Dari moncong hingga detailnya terlihat jelas, dan bahkan rem moncong dari moncong artileri juga ada. Jika dilihat dari atas langit, drone sama sekali tidak mampu membedakan keaslian sistem senjata tersebut. Tak heran jika pihak Rusia kerap ditipu oleh Ukraina. Dalam video lainnya, tentara Ukraina memamerkan umpan rudal anti-tank. Jika senjata ini dilihat dari jauh, maka tidak bisa mengatakan bahwa itu palsu sama sekali. Senjata ini memiliki semua komponen utama yang seharusnya dimilikinya. Tentara Ukraina tersebut dengan mudah dapat mengangkat umpan tersebut. Terlihat bahwa umpan tersebut sebagian besar terbuat dari plastik atau kayu yang relatif ringan. Di akhir video, salah satu braket umpannya bahkan terlepas dari senjatanya. Sampai sekarang, sudah ratusan umpan telah dihancurkan oleh pihak Rusia, dan perusahaan tersebut terus berupaya memperluas lini produksinya untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat Ukraina.
Sejauh ini sudah berapa banyak senjata HIMARS palsu yang dihancurkan oleh pihak Rusia? Ukraina sebenarnya sudah lama menggunakan umpan ini. Pada awal tahun lalu, sebuah perusahaan Ceko memproduksi umpan tiup dan memberikannya ke Ukraina, termasuk tangki tiup dan HIMARS tiup. Ketika umpan ini tiba di medan perang, ia langsung menjadi sasaran serangan Rusia. Rusia mungkin tidak menembak banyak rudal HIMARS sungguhan, tetapi umpan palsu ini cukup banyak diserang Rusia. Pada tanggal 2 September 2022, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa mereka telah berhasil menghancurkan 44 sistem HIMARS. Kita tahu bahwa HIMARS baru datang ke medan perang Ukraina pada Juni 2022. Hingga September, jumlah HIMARS yang diperoleh Ukraina hanya sekitar 20 unit. Mari kita ambil artikel dari Newsweek pada Desember 2022 ini. Ambil contoh laporan yang disebutkan bahwa hingga akhir tahun 2022, akan ada sekitar 20 HIMARS yang bertempur di medan perang di Ukraina. Dengan kata lain, data yang dikemukakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pasti tidak akurat. Ini hanya ada dua penjelasan. Pertama, Rusia membesar-besarkan laporan perangnya. Kedua, banyak target yang diserang Rusia sebenarnya adalah umpan palsu yang dibuat oleh Ukraina. Mungkin saja kedua penjelasan tersebut eksis secara bersamaan. Setelah sistem HIMARS tiba di medan perang pada musim panas lalu, ia dengan cepat mengubah situasi di medan perang Ukraina. Meski jumlahnya kecil, namun peralatan ini merupakan inti kekuatan serangan jarak jauh Angkatan Darat Ukraina, sehingga perlindungan Ukraina terhadap HIMARS sangat baik. Pada bulan April tahun ini, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebuah video yang berjudul Kapten HIMARS. Dalam video ini, seorang tentara bersenjata lengkap menunjukkan bagaimana cara tentara Ukraina menggunakan HIMARS. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa Ukraina menyembunyikan HIMARS di antara benteng yang dibangun pada masa era Soviet. Ini digunakan untuk melindungi dari serangan nuklir. Rusia mengaku telah menghancurkan banyak HIMARS, namun sebaliknya, tentara Ukraina justru menyatakan bahwa Ukraina tidak kehilangan satupun senjata HIMARS. Bahkan Rusia pernah salah mengira traktor John Deere sebagai tank Leopard 2. Bisa dibayangkan betapa parahnya Rusia telah tertipu oleh senjata palsu tersebut. Ketika serangan belasan Ukraina dimulai pada bulan Juni tahun ini, Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang mengklaim bahwa helikopter K-52 menggunakan rudal anti-tank menghancurkan tank Leopard 2 Jerman. Melalui video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat jelas bahwa senjata video tersebut sama sekali bukan tank. Ia tidak menggunakan sasis rantai perayap, melainkan roda. Namun pilot Rusia tak segan-segan mengincar traktor dan meluncurkan senjata rudal anti-tank dan menghancurkannya. Setelah Kementerian Pertahanan Rusia merilis video ini, para penggemar militer mengetahui bahwa itu bukanlah tank Jerman sama sekali, melainkan traktor 4830 yang diproduksi oleh John Deere di Amerika, yang terutama digunakan untuk menyemprotkan pestisida. Jika personel militer Rusia bahkan tidak bisa membedakan antara traktor John Deere dan tank Leopard 2 Jerman, maka lebih sulit lagi bagi Rusia untuk membedakan ratusan senjata palsu yang terlihat seperti asli. Bisa dibayangkan berapa banyak amunisi dan uang Rusia yang telah terbuang sia-sia untuk senjata palsu ini. Umpan ini mungkin satu-satunya target yang dapat ditembakkan secara akurat oleh Rusia. Pasukan Rusia akan terus melanjutkan upayanya menghancurkan sasaran Ukraina, namun sasaran musuh yang sesungguhnya tidak dapat diserang secara akurat. Hanya senjata palsu yang tidak bergerak barulah dapat diserang Rusia dengan senjata canggihnya dan dapat mengenai sasaran tersebut dengan akurat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.